Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi taufiqihi tatahaqqaqu maqasidul ghayat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimanapun kita berada, khususnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu masyarakat Provinsi Bengkulu yang berada di Bengkulu. Alhamdulillah, kita tentu pada kesempatan kali ini di puasa pertama ini di tahun 1442 Hijriah dalam keadaan sehat walafiat insyaallah, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberkahi kita semuanya di bulan yang penuh barakah, bulan Ramadan, bulan mulia. Kemudian kita tentu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentu tak terhingga bahwasanya alhamdulillah kita masih bisa diberi nafas bertemu dengan bulan Ramadan. Syahrul Ramadan, syahrul siyam, syahrul Quran, syahrul maghfirah. Kemudian salat dan salam tak lupa-lupanya kita sampaikan kepada baginda Rasul, Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semuanya termasuk adalah umatnya yang senantiasa setia dengan beliau menjalankan sunnah-sunnah dalam kehidupan kita hingga kita menjemput ajal nantinya. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya Adi Sucipto akan menyampaikan tausiah sebelum memasuki suatu ibadah yang kita nanti-nanti, yaitu ibadah buka puasa, yang tentu setiap kita akan mendambakannya karena itu merupakan kebahagiaan tiada tara bagi kita orang-orang beriman, apalagi kita menunaikan ibadah puasa Ramadan dan kita melakukan Ramadan atau puasa Ramadan ini merupakan hari yang pertama, yaitu di hari Selasa ini. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah. Di sini saya akan mengabarkan kepada kita semuanya bagaimana ekspresi, bagaimana sikap, ya, dan juga yang dialami oleh Rasulullah SAW tentunya, begitu juga dengan sahabat-sahabat, ya, generasi-generasi terbaik di sisi Rasulullah SAW. Ketika mereka memasuki bulan Ramadan, ya, tentu mereka sangat bergembira. Saya yakin Bapak Ibu di rumah hari ini sangat bergembira. Mengapa bergembira? Karena kita adalah orang-orang beriman. Orang beriman ketika dia mendengar seruan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya ayyuhallazina amanu, Allah panggil dengan kata-kata iman. Wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kamu berpuasa. Ada kata-kata diwajibkan, ya, jadi kita wajib. Ini suruhan yang sangat mulia. Kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, la'allakum tattaqun, agar engkau menjadi orang-orang yang bertakwa. Allahu Akbar. Pertama Allah panggil dengan kata iman, memanggil orang yang beriman, tentu kita dan Bapak Ibu semuanya yang ada di rumah dimanapun berada. Ketika kita menjalani seruan ini, kali pertama kita puasa di tahun 1442 Hijriah ini, maka kita tentu merasa sangat suka, sangat senang kita dipanggil dengan kata-kata iman. Kemudian diwajibkan atas kamu berpuasa. Tentu ketika Allah mewajibkan kita berpuasa, ada sesuatu amanah, sesuatu kewajiban yang harus kita lakukan. Pastinya ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita tugas ataupun kewajiban, tentu itu adalah kebaikannya untuk kita semuanya. Kemudian, dan ternyata kewajiban ini, puasa ini pun pernah dilakukan oleh orang-orang sebelum kita. Tujuannya apa? Allahu Akbar. Allah menjadikan puasa ini supaya kita mendapatkan derajat takwa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ekspresi bergembira kita. Gembira, senang karena ini dipanggil oleh
Sang Maha Mulia Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan ibadah puasa. Kemudian khusus sore hari ini menjelang berbuka di hari pertama bulan Ramadan 1442 Hijriah di sini saya akan menyampaikan beberapa hadis dari Rasulullah SAW. Apa sih ekspresi Rasulullah ketika memasuki bulan Ramadan dan tentu sahabat-sahabat Rasulullah waktu itu. Yang pertama, mereka ketika akan kedatangan bulan Ramadan jauh-jauh sebelumnya ayah bunda semuanya, kaum muslimin dan muslimat, 6 bulan sebelum memasuki Ramadan, mereka berdoa kepada Allah. Mereka berharap kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka dipertemukan dengan bulan Ramadan. Berharap-harap, meminta-minta kepada Allah. 6 bulan sebelum bulan Ramadan. Ini alhamdulillah kita telah masuk bulan Ramadan, hari pertama bulan Ramadan. Tentu kita sangat senang sekali. Ya. Dan alhamdulillah barangkali kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, kita terus selama ini berdoa, ya Allah, mulai dari Rajab paling tidak, kemudian dari Sya'ban yang beberapa hari kemarin telah meninggalkan kita, kita dipertemukan oleh Allah dengan bulan yang mulia. Padahal kalau sahabat Nabi dahulunya 6 bulan yang lalu berdoa kepada Allah, alhamdulillah sekali lagi atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, Allah pertemukan kita dengan bulan mulia ini, bulan Ramadan. Nah, bahkan ada doa yang barangkali doa ini sering kita dengar, bahkan di kalangan kita sudah hafal insyaallah. Apa kata Rasulullah SAW dalam sebuah doanya? Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab, sudah lewat. Bulan Sya'ban baru kemarin lewat. Dan sampaikan kami di bulan Ramadan. Harap-harap Rasulullah supaya dia disampaikan bulan Ramadan. Kita alhamdulillah hari ini memasuki puasa pertama bulan Ramadan. Tentu saya yakin bapak-bapak, ibu-ibu yang di rumah dimanapun berada, mungkin di atas kendaraan, mungkin di dapur ya, mungkin di kantor ataupun di mana saja. Nah, ada yang mungkin ngabuburit, tentu merasa gembira, senang sekali karena bertemu dan berjumpa dengan bulan Ramadan. Kemudian yang kedua, ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan bulan Ramadan, beliau waktu itu dikumpulkan keluarga, dikumpulkan para sahabat. Kemudian beliau mengatakan dalam sebuah ceramahnya, bisa dikatakan ceramah nih, ya, karena dia mengajak dan menyampaikan berita gembira. Abu Hurairah ya radhiyallahu anhu kana Rasulullah SAW yubashiru ashabah. Kata Abu Hurairah mendapatkan hadis ini, bahwasanya dahulu ketika memasuki bulan Ramadan, Rasulullah itu menyampaikan berita gembira kepada sahabat-sahabat yang lainnya, kepada keluarganya, kepada kaum mukminin, kaum mukminat waktu itu. Apa kata Rasulullah? Rasulullah sangat bergembira sekali karena dikatakan di sana kana yubashir. Diambil kata busyra. Busyra itu adalah berita gembira. Bayangkan Bapak Ibu, apa berita gembira yang kita rasakan atau yang kita dapati selama ini? Nah, berita gembiranya macam-macam ya. Yang jelas dia menyenangkan kita. Misalkan ketika seorang anak selesai studinya, kuliahnya ya, atau dia mendapatkan pasangan yang soleha, atau ketika dia mendapatkan momongan ya, mendapatkan bayi ataupun mendapatkan rumah, mendapatkan harta ya, ini sifatnya materi, senang sekali ya. Apalagi dia dapat panggilan haji umroh ya, atau mendapatkan pahala dari jalan yang tak disangka-sangka, tentu ini adalah sesuatu kesenangan, sangat senang, gembira. Nah seperti itu, pasti gembira, nggak ada yang hatinya merasa sedih ya ketika dikasih mobil gratis, nggak ada yang sedih, semuanya senang gitu. Nah, ini sifatnya materi. Tetapi Masya Allah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mempertemukan kita dengan bulan Ramadan, ini rezeki, ini nikmat yang sangat tiada tara ya. Mengapa dikatakan tiada tara? Karena kemarin hari Senin kemarin, saya pribadi ketika melakukan perjalanan ya, saya temukan dalam perjalanan itu ada orang meninggal dunia ya, dikuburkan waktu sore hari Senin kemarin. Masya Allah ya. Padahal hari Selasa atau malam itu, Senin malam Selasa itu sudah masuk Ramadan, sore atau siangnya dia meninggal dunia ya. Qadarullah, itu merupakan keputusan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Ketika ajal datang, maka datanglah pelaku. Tetapi alhamdulillah kita, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang menyaksikan video ini ya, yang menonton secara langsung ya, maka di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita nikmat ketemu dengan bulan Ramadan. Nah, apa kata Rasulullah SAW? Bapak Ibu semuanya, kata Rasulullah,
Qad ja'akum syahru Ramadan. Wah, sangat senang, sangat gembira Rasulullah menyampaikan berita tentang Ramadan. Sudah datang kepada kalian bulan Ramadan. Masya Allah, bulan Ramadan, Bapak Ibu, adalah bulan yang paling mulia, satu-satunya bulan disebutkan dalam Al-Quran. Dalam ayat, ya, dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 185. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Terang-terangan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kata-kata Syahrul Ramadan. Apakah ada Syahrul Rajab, Syahrul Safar, Syahrul yang lainnya? Tidak ada, ya. Tetapi dalam Al-Quran dikatakan secara eksplisit Allah menyebutkan kata-kata Syahrul Ramadan. Tentu ini kemuliaan. Dan di antara 12 bulan itu Allah pilih bulan Ramadan, bulan yang paling mulia. Kemudian kalau Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi, juga menciptakan manusia, maka manusia di antara sekian banyak manusia dari mulai Nabi Adam, umatnya, sampai kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya udah berapa miliar, nggak terhitung lagi. Maka di antara sekian banyak manusia Allah pilih 25 manusia yang paling mulia. Mereka adalah Nabi dan Rasul. Mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Muhammad SAW, khatimun nabiyyin. Beliau penutup para Rasul. Di antara 25 Nabi itu Allah Subhanahu wa taala istimewakan lagi. Di antara mereka itu 5 orang yang istimewa disebut dengan ulul azmi, yaitu Nabi yang memiliki kesabaran tingkat tinggi yang luar biasa. Mulai Nabi dari Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Muhammad, ulul azmi. Di antara 5 ini, Bapak Ibu semuanya, Allah Subhanahu wa taala muliakan siapa? Nabi Muhammad SAW. Begitu juga sekian banyak ribuan masjid di muka bumi ini, Allah muliakan 3 masjid, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kesempatan rezeki untuk bisa berkunjung ke 3 masjid ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala ciptakan hari, ada 7 hari, maka Allah muliakan hari Jumat. Kemudian Allah juga menyiapkan kita sehari semalam 24 jam, sepertiga malam, waktu yang sangat indah, yang sangat istimewa. Kejar sepertiga malam. Nah, di antara 12 bulan ini, maka Allah Subhanahu wa taala pilih bulan yang mulia, bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan pun Allah pilih, Allah turunkan Al-Quran. Jadi tidak main-main Allah Subhanahu wa taala memilih sebuah bulan. Kalau bulan itu adalah bulan Ramadan, tentu sangat mulia, dan kita hadir di bulan Ramadan. Sekali lagi, Masya Allah, luar biasa. Barakallahu fikum, kita bertemu dengan bulan Ramadan, dan hari ini hari pertama kita puasa. Syahrul Ramadan, kata Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi mengatakan syahrul mubarak, lanjutan hadis tadi, qad ja'akum syahrul Ramadan, syahrul mubarak. Nah, bulan yang penuh barokah. Barokah itu artinya ziyadatul khair. Para ulama juga menyebutkan barokah ini adalah kebaikan-kebaikannya banyak sekali di bulan Ramadan, ya. Banyak sekali kita jumpain keberkahan di bulan Ramadan, ya. Secara ekonomi misalkan, Ramadan, ya, bulan Ramadan, kalau kita tanya kepada para pengusaha, para pedagang, ya, siapa saja mereka, ketika masuk bulan Ramadan itu bisa 3-4 kali lipat keuntungannya, ya, luar biasa, ya. Tetapi kalau corona ini tentu ujian bagi kita semuanya, ya. Kita harus berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bulan Ramadan ini keberkahannya banyak sekali. Di antara keberkahan tadi, ya, selain kita memiliki bisnis, memiliki usaha dan lain-lain, alhamdulillah Allah berikan, angkat derajat kita, Allah limpahkan keberkahan, Allah limpahkan rizki dari jalan yang tidak sangka-sangka. Juga Allah Subhanahu wa taala berikan kebaikan. Di sekian banyak kita temui, ya, di bulan Ramadan ini banyak sekali hidangan-hidangan disebut dengan Maidatur Rahman, hidangan dari Rahman Allah Subhanahu wa taala. Coba lihat, sekian banyak simpang-simpang, tempat-tempat, pasar-pasar kita temukan kue-kue lengkap. Apakah ada di luar bulan Ramadan waktu itu? Tidak ada, ya. Kalaupun ada, nggak lengkap. Tetapi bulan Ramadan lengkap, semuanya ada. Silakan nikmati, ya. Bapak Ibu mungkin yang sekarang ada yang lagi bikin kolak pisang, ya, es cendol, jadi lapar ini. Kemudian banyak sekali membuat makan makanan, ya, lengkap. Selama ini keluarga tidak kumpul, sekarang ngumpul, ya.
Pokoknya keceriaan itu luar biasa, indahnya luar biasa. Nah, ini merupakan nikmat yang Allah berikan kepada kita semuanya. Ya, kita bertemu dengan bulan yang penuh barokah. Dan barokah itu, ya, kebaikan yang lainnya apa? Dari segi nilai pahala dilipat gandakan. Nanti akan kita bahas pada pertemuan berikutnya tentang pahala. Kemudian disebutkan juga oleh Rasulullah SAW di sini syahrul mubarak kataballahu alaikum siyamah, diwajibkan atas kalian berpuasa. Nah, puasa ini kaum muslimin dan muslimat, ya, bahwasanya jangan sampai kita tidak tahu bahwasanya Ramadan atau puasa ini, puasa khususnya ini, sebelum kita melakukan puasa pernah disampaikan kepada para nabiyin, ya, para anbiya dan juga umat-umat terdahulu untuk berpuasa, ya. Nabi Adam ada puasanya, Nabi Nuh ada puasanya, Nabi Daud ada puasa Daudnya, Nabi Isa ada puasanya, dan mereka melakukan puasa sesuai dengan syariat-syariat mereka. Tetapi ketika puasa di dalam syariat yang diberikan kepada Rasulullah SAW untuk disampaikan kepada kita semuanya, maka syariat puasa di bulan Ramadan ini adalah puasa yang paling sempurna di antara sebelumnya. Kita mulai berpuasa, ya, menahan diri kita diawali dengan sahur, ya. Coba kalau tidak ada sunnahnya dari Rasulullah tidak sahur, kita kewalahan. Tetapi barokahnya ada sahur, ya, sahur. Maka di sini ketika kita berbicara sahur, maka sesuatu yang harus kita lakukan. Mengapa kita harus sahur? Karena sahur di dalamnya ada barokah. Tasaharu fa inna fis sahur barokah. Sahurlah kalian, makanlah minimal dengan 1 biji korma dan 1 gelas air, minumlah. Ya, makanlah. Nah, supaya apa? Ada keberkahan di dalamnya, ada barokahnya di dalam sahur tersebut. Ustadz, bagaimana? Saya sudah kenyang, tadi malam jam 2 makan, ya. Bahkan pulang taraweh langsung makan, jam 2 bangun, nonton, makan. Kemudian ya saya kenyang gitu. Kemudian dibangunin oleh orang tua saya jam 4 atau setengah 5 sebelum azan. Saya malas untuk bangun untuk sahur. Maka ya, meskipun kondisi seperti ini, kita harus bangun, ya, kita harus sahur. Nah, sahur harus diketahui juga Bapak Ibu semuanya. Sahur sesuai sunnah itu adalah mendekati waktu mau masuk azan subuh. Ya, berkisar kalau misalkan jam subuhnya jam 5, azan jam 5, maka jam setengah 5 kita sudah mulai start makan, ya. Mungkin menyiapkannya setengah jam sebelumnya atau 1 jam, setengah 4 sudah kita masak, ya. Atau jam 4 sudah masak, jam setengah 5 makan, minum, ya, cukup setengah jam cukup insya Allah, ya. Pas ketika mau azan subuh, ya, kita sudah berhenti, kita banyak menyampaikan doa-doa istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sahur. Nah, ini harus kita sahur. Meskipun kita dalam keadaan kenyang. Nah, kalau misalkan makan jam 2 bukan sahur, makan malam itu, ya. Beda dengan makan sahur. Nah, sahur ini adalah ibadah. Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah SAW menyampaikan kepada kita supaya kita sahur, ya, diawali dengan sahur. Nah, para anbiya dahulu, para syariat zaman Nabi dahulu tidak diwajibkan atau tidak disunahkan kepada mereka untuk sahur. Tapi di zamannya Nabi Muhammad, kita umat Nabi Muhammad, Rasulullah sahur. Nah, diawali dengan sahur, ya, kemudian mendatangkan keberkahan. Berkah itu ya kita dapat pahala, kita dapat kekuatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama ini barangkali ketika kita, ya, misalkan kita tidak sempat makan, ya, siang atau makan sahur, ya, kemudian jam-jam 8 pagi kita cepat laparnya, nah bisa jadi itu tidak ada berkahnya. Mengapa? Karena tidak ada niat puasa, kan? Nah, sekarang kita sudah punya niat puasa, ya. Namanya itu sama Ghodin, ya. Kita berpuasa untuk esok hari, malamnya atau ketika sahurnya kita sahur, ya, ketika waktu menjelang subuh kita sahur, kemudian tak terasa meskipun panas, ya, meskipun banyak aktivitas kita sampai siang sampai sore kita dalam keadaan tenang, dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat. Kenapa? Bisa jadi itu adalah barokah dari sahur. Jadi sekali lagi, sahurlah, kejarlah, ya, barokah dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan sunnah dari Rasulullah SAW. Jadi ketika kita sebelum berpuasa atau menahan diri kita dari yang membatalkan, kita disunahkan untuk sahur. Kemudian setelah itu bunyi, ya, suara azan, kita sudah nggak boleh lagi makan, ya. Kemudian kita sudahi, kemudian kita siap-siap berangkat ke masjid, ya. Diawali sholat sunnah di rumah dulu silakan, kemudian nanti ke masjid, kemudian kita banyak berzikir, ya, maksurat, ya, maksurat baik pagi ataupun petang, kemudian kita sholat duha, kemudian beraktivitas seperti biasa, ya.
Nah, kemudian ini dikatakan oleh Rasulullah syahru mubarak, penuh kebaikan-kebaikan di dalamnya. Kemudian kataballahu alaikum siyam, diwajibkan atas kita berpuasa. Dan puasa ini dalam hadis lain juga disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah mengatakan kullu amali ibni adam lahu, setiap anak Adam itu memiliki ya amalan, dan amalan itu pasti ada ganjarannya, illa shaum, kecuali puasa. Ada apa dengan puasa? Ganjarannya itu hanya Allah yang tahu. Malaikat tidak tahu, Nabi tidak tahu, dan Allah yang tahu. Mengapa? Karena ketika seseorang berpuasa, dia dan Allah yang lebih tahu bagaimana kualitas puasanya. Ketika dia menahan diri dari sesuatu yang membatalkan makan dan minum, tetapi juga dia menahan yang lainnya, menahan hawa nafsunya, menahan amarahnya, menahan segala sesuatu yang bisa mengurangi nilai pahalanya, ya, menahan pandangan matanya, menahan lisannya dari kata-kata dusta kalau zur, ya, kemudian menahan lisannya agar tidak menyakiti orang lain. Hati-hati betul ketika dia berpuasa, jangan sampai lisannya bisa ya membuat orang lain celaka atau mencelakai dirinya, ya. Pandangannya juga dijaga, ya, jangan sampai dia melihat sesuatu yang tidak baik, ya, padahal dia berpuasa, ditahannya betul, masya Allah, ya. Selama ini dia sering megang handphone, ya, kemana-mana megang handphone, status dibikin macam-macam, ya. Tetapi bulan Ramadan ini, ya, baca WhatsApp-nya dikurangi, baca mushafnya gaspol, ya, bahkan dia punya target harus khatam Quran minimal sekali, bahkan ada yang 2 kali, bahkan ada yang 3 kali, ya. Nah, jadi dia betul-betul dia berpuasa, menahan dirinya, ya, dari tidak hanya sekedar menahan haus dan lapar, tetapi juga mengisi bulan Ramadan itu dengan amal-amal kebaikan. Nah, jadi kata Rasulullah tadi, ya, dalam hadisnya, kecuali puasa. Puasa itu saya yang ngasih apa? Langsung memberikan ganjaran. Allahu Akbar. Jadi Bapak Ibu, hati kita ini, ya, amalan puasa kita ini Allah yang tahu, ya. Sebagus mana, seikhlas apapun kita, ya, kemudian bagaimana upaya kita, apa saja kita isi bulan Ramadan itu Allah melihat, Allah mengetahui, ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan petunjuk, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi ganjaran yang masya Allah hanya Allah yang tahu, ya. Bisa jadi ketika kita berpuasa Ramadan, ya, puasa Ramadan kemudian penuh dengan iman, penuh dengan perhitungan, maka Allah ampuni seluruh dosa-dosa kita. Dosa apa yang tidak akan diampuni oleh Allah? Pasti diampuni, ya, kecuali syirik. Syirik tentu kita tobat, ya, jadi sudah tobat kita, ya, tinggalkan semuanya. Apalagi kita sudah masuk bulan Ramadan, tidak ada lagi, ya. Semuanya fokus ibadah, ya. Niat kita semuanya karena Allah, mencari ridho Allah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa ana ajzi bi, saya yang akan langsung memberikan ganjaran kepada si fulan. Jadi kawan-kawan semuanya, ya, puasa ini, ya, adalah amalan hati dan itu sangat istimewa. Kalau sholat kelihatan gerakannya, kalau dia haji apalagi sedekah nampak, ya, tetapi kalau puasa tidak yang nampak, ya, tidak ada yang tampak, ya. Saya sedang berpuasa atau tidak ada yang tahu. Kemudian apa yang terbesit dalam hati kita, apa yang kita lakukan, nggak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala ketika kita berpuasa. Jadi ini kawan-kawan semuanya, bapak-bapak, ibu-ibu dimanapun kita berada, ya, puasa milik Allah Subhanahu wa taala. Dia yang langsung memberikan ganjaran pahala kepada kita semuanya, ya. Kemudian fihi tuftahu abwabul jinan. Di dalam bulan Ramadan itu dibukalah pintu-pintu surga. Dibuka lebar-lebar pintu-pintu surga. Banyak pintu dalam surga itu ternyata, ya. Ada yang masuk ke dalam surga itu melalui pintu jihad. Ada melalui pintu duha, karena rajin duha, orang yang berjihad dengan Allah Subhanahu wa taala. Ada juga pintu disebut dengan pintu royan, yaitu mereka yang ketika berpuasa di bulan Ramadan, beribadah di bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh penuh iman dan penuh perhitungan, nanti engkau akan masuk ke dalam surga lewat pintu royan. Allahu Akbar. Mudah-mudahan kita semuanya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat masuk surga melalui pintu royan, ya. Jadi pintu-pintu dalam surga itu dibuka lebar-lebar. Yang jadi pertanyaan, mengapa Allah buka pintu lebar-lebar di bulan Ramadan? Karena sekali lagi, ya, pintu surga itu dibuka lebar-lebar di bulan Ramadan karena sekali lagi memuliakan bulan Ramadan. Memuliakan bulan mulia ini, bulan Ramadan. Allah saja muliakan, bagaimana dengan kita? Tentu sekali lagi saya mengajak kepada
kaum muslimin dan muslimat, senanglah, gembiralah meskipun kondisi kita hari ini menahan. Sebentar lagi kita akan bakal buka puasa. Tetap tenang, tetap semangat, jangan kendor, sambil banyak-banyak istighfar, banyak-banyak baca Quran. Isi, jangan lengah ya. Jangan lengah menuruti hawa nafsu kita ya. Mungkin sore-sore kita duduk ya menikmati, kemudian ngomong ya nggak jelas, kemudian ya nggak, hanya menahan haus dan laparnya saja. Sayang ini ya. Al-Quran tidak pernah dibaca, zikirnya ketinggalan. Yang jelas dia menahan haus laparnya doang. Berarti yang didapatkan haus dan laparnya saja. Nah, bagi kita orang beriman tentu tidak. Setiap waktu kita manfaatkan waktu-waktu kita untuk melakukan amal-amal ibadah. Ada yang ngasih takjil ya. Bagi yang masak, ibu-ibu di rumah, lebihkan kolaknya, nasinya, kuahnya, kasih ke tetangga. Kasihlah ke tetangga. Bersedekahlah kita. Ya. Supaya pintu-pintu surga ini terbuka dan kita masuk ke dalam pintu surga nantinya. Kemudian disebutkan wa tughlaqu fihi abwabul jahim. Sebaliknya juga Bapak Ibu, ditutup pintu-pintu neraka ya. Jadi kalau pintu surga dibuka, pintu neraka tutup, tidak menerima ya orang-orang masuk neraka. Ini sekali lagi mengapa itu Allah lakukan? Sekali lagi karena memuliakan bulan yang mulia, bulan Ramadan. Alhamdulillah hari ini kita bertemu dengan bulan mulia ini, bulan Ramadan ya. Kemudian wa tughallu fihi syayatin, dibelenggu setan-setan dibelenggu. Saya persingkat makna dibelenggu sini, pendapat para ulama ada dua. Yang pertama, dibelenggu adalah memang setannya dibelenggu, iblis itu dibelenggu ya, dibelenggu, nggak bisa dia bergerak. Tetapi sekali lagi dia masih bisa dia berbicara, tapi nggak leluasa ya, nggak leluasa dia. Sehingga kaum muslimin melakukan amal ibadah di bulan Ramadan, sahurnya mudah, sahur bangun. Coba di bulan Ramadan sulit kita bangun. Ini kok bisa mudah? Tadi malam kita bangun ya, tadi subuh bangun mudah kan untuk sahur. Kalau sebelumnya berat, kok mudah? Sekali lagi ini ada pengaruhnya dengan belenggu. Allah belenggu setan. Ya, dibelenggunya setan. Kemudian yang kedua adalah pendapat para ulama, belenggu di sini adalah ya dibelenggu itu induk-induk setan. Anak-anaknya nggak dibelenggu. Kok bisa gitu Ustaz? Makanya banyak tidak sedikit kita temukan ada orang-orang kaum muslimin ketika berada di bulan Ramadan ada yang kata-katanya kotor. Dia puasa. Ada juga dia berpuasa tetapi dia melihat sesuatu yang tidak baik ya. Ada juga orang yang berpuasa tetapi ya kelakuan buruknya terus juga berjalan. Seperti dia puasa tapi tidak sholat ya, enggan untuk sholat ya. Nah, ada juga orang sengaja dia nggak mau puasa, ya nggak puasa dia, ya tidak ada uzur apa-apa, ya nggak betah aja untuk puasa, ya paling puasa sehari, besoknya nggak lagi. Kadang-kadang dihitung mungkin 3 sepekan dalam 1 bulan untuk puasa, ada dan itu ada terjadi di lapangan. Nah mungkin karena setan tadi dibelenggu, bapak-bapak atau dedengkot setan itu dibelenggu, yang lainnya tidak dibelenggu, yang kecil-kecil itu bisa jadi dia menggoda orang-orang yang tidak berpuasa ataupun orang-orang berpuasa tetapi masih melakukan perbuatan dosa. Nah, ini disebut dengan wa tughallu fihi syayatin. Mengapa dibelenggu? Sekali lagi Allah menghormati, memuliakan bulan mulia, bulan Ramadan. Luar biasa. Kemudian ini dia. Fihi lailatun khairum min alfi syahr. Di dalam bulan Ramadan itu ada 1 malam, 1 malam saja. Di mana malam itu? Wallahu a'lam bishawab. Bakal ada, pasti ada ya, bukan bakal ada, pasti ada di bulan Ramadan. Tetapi Allah tidak sebutkan malamnya. Yang jelas kita gaspol dari awal bulan Ramadan sampai terakhir bulan Ramadan dapat itu. Dengan cara apa kita gaspolnya? Malam-malam itu kita hidupkan, ya malam-malam. Selama ini wahai anak-anak muda, khususnya dimanapun ya antum berada. Malam-malam selama ini begadang boleh ya, silakan di bulan Ramadan silakan begadang, tetapi begadang kita dengan membuka Al-Quran. Begadang kita dengan apa? Dengan banyak zikir. Begadang kita dengan cara apa? Meminta ampun kepada Allah atas segala dosa-dosa kita sampai menangis kita ya. Begadanglah di sana ya, tidak apa-apa. Tapi kalau begadangnya hanya main dom, kemudian ya seperti hari-hari yang lainnya, tentu ini sangat disayangkan ya, karena bisa jadi malam itu adalah malam Lailatul Qadar ya, malam qadar, malam kemuliaan. Dan ini sekali lagi Allah tempatkan malam ini di bulan Ramadan, tidak di bulan yang lainnya. Mengapa?
Allah memuliakan bulan Ramadan. Masya Allah, kita yang berjumpa dengan bulan Ramadan sangat senang, sangat gembira. Tentu orang-orang beriman sangat suka dan sangat ceria ketika memasuki bulan Ramadan. Nah, ini dia ya. Ada malam qadar. Untuk itu carilah, gapailah malam qadar ini dengan semangat dari awal Ramadan sampai terakhir Ramadan. Terus kita mencari keberkahan, yaitu malam qadar tadi. Nah, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis yang saya sampaikan kepada bapak ibu bahwasanya ketika masuk bulan Ramadan Rasulullah SAW sangat senang sekali. Nah, pesan saya sebelum saya akhiri pertemuan pertama ini, di puasa pertama ini, saya berpesan kepada kita semuanya, hendaklah memasuki pertama bulan Ramadan ini, yang pertama ya, niatkan kita semua aktivitas kita karena Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan ridha Allah. Yang kedua, jaga kesehatan. Karena kesehatan ini juga menentukan sejauh mana, sebanyak mana amal kita nanti. Ya, kita punya target banyak macam-macam, khatam Quran sampai 3 kali, ibadah, tapi kita sakit. Sayang kan? Jadi betul-betul dijaga kesehatannya. Kalau kita jaga kesehatan, maka kita sehat dan ibadahnya kian nikmat. Nah, kemudian yang ketiga, saya berpesan, siang hari ketika kita berpuasa, Allah ampuni dosa-dosa kita. Mengapa diampuni? Karena janji Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, ya, berpuasa di bulan Ramadan penuh iman dan penuh perhitungan, dia tidak main-main dengan puasanya. Ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampuni seluruh dosa-dosanya. Seluruh dosa-dosa diampuni setiap siang hari ketika kita melakukan ibadah puasa. Kemudian malamnya saya berpesan kepada Bapak Ibu kita semuanya, jangan pernah kita tinggalkan tarawih, jangan pernah kita tinggalkan tadarus Al-Quran, jangan pernah kita isi malam Ramadan ini dengan amal-amal yang ya sia-sia, dengan perbuatan-perbuatan sia-sia. Jangan diisi, tetapi isilah dengan amal-amal soleh kita, ya, bersedekah, ya, bersilaturahim, memberikan kebaikan. Pokoknya sebulan penuh itu semalaman kita di bulan Ramadan melakukan amal-amal ketaatan. Tahajud, ya, tahajudlah, ya, ketika bangun tidur tahajud, ngantuk tidur lagi gitu, isi, ya. Nah, kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala seluruh dosa-dosa kita, dan Allah melipat gandakan seluruh amal-amal soleh kita. Kejar, gaspol untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan, pahala besar di sisi Allah SWT di bulan yang barokah ini. Sekali lagi, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, marhaban ya Ramadan, selamat datang bulan Ramadan, dan ini adalah puasa pertama kita di hari Selasa, dan sebentar lagi beduk akan berbunyi. Saya sampaikan banyak-banyak berdoa sebelum azan tiba, banyak berdoa. Doanya apa? Mohon ampun kepada Allah, diterima amal soleh kita, amal puasa kita, diberikan kekuatan, kesehatan, dan dimudahkan segala urusan. Doakan orang tua kita yang hidup ataupun yang sudah mati, keluarga kita, keturunan kita, doakan mereka, banyak-banyak berdoa. Ketika nanti bunyi azan maghrib, segera berbuka, jangan tunggu-tunggu, ya. Bunyi azan langsung minum, bismillahirrahmanirrahim, dengan doa berbuka puasa. Nikmati kebahagiaannya. Apa kebahagiaan di dalamnya? Kata Rasulullah, farhatani, ada 2 kebahagiaan bagi orang-orang yang berpuasa. Kebahagiaan ketika dia minum air hangat, air putih, ataupun minum, ya, apa yang tersedia pada sore hari ini. Lihat, minumlah, nikmatilah. Senang kita, bahagia kita. Kemudian yang kedua, kebahagiaan ketika kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala kelak, dan ini keistimewaan bagi mereka yang melakukan ibadah puasa, khususnya puasa di bulan Ramadan. Mudah-mudahan berkah, mudah-mudahan bermanfaat khusus untuk saya pribadi, dan tetap ceria, semangat terus sampai akhir kita menutup dengan kebaikan-kebaikan. Insyaallah, mudah-mudahan nanti bisa ketemu lagi dengan saya Adi Sucipto di pertemuan yang akan datang insyaallah. Barakallahu fikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.